langsung. Tapi ini sudah ada yang masuk melalui chat, saya bacakan saja. Mungkin juga Pak Deputi bisa membaca di situ. Dari Mbak Dita Koran Sindo, pertanyaannya adalah berapa jumlah posisi jabatan yang tidak terisi sudah diketahui. Jadi mungkin formasi yang lowong sampai saat ini ada berapa. Kemudian yang kedua adalah adakah pelamar yang positif COVID-19 yang tidak mengikuti tes susulan karena mereka harus menjalani isolasi. Dan pertanyaan yang ketiga, selama seleksi CPNS apakah ditemukan aksi kecurangan? Nah, ini mungkin yang tahu formasi kosong Pak Suarmen, kemudian pelamar positif yang tidak mengikuti tes susulan juga Pak Suarmen, dan mungkin Pak Aris nanti bisa menambahkan di seleksi CPNS apakah ditemukan kecurangan. Silakan Pak Suarmen terlebih dahulu. Silakan Pak Deputi. Terima kasih Pak Karohmas. Saya mesti ngecek dulu berapa jumlahnya, karena sebetulnya kan berapa yang benar-benar kosong itu nanti setelah kita melakukan optimalisasi, Pak. Jadi setelah dilakukan optimalisasi baru kita sebetulnya bisa menghitung berapa yang benar-benar data posisi jabatan yang dalam kondisi kosong. Hanya saja yang kalau dengan sampai saat ini yang kosong, formasinya lebih kurang sekitar 4.000-an waktu itu. Tetapi saya akan cek kembali datanya. 4.000-an ini adalah yang waktu itu tidak ada pelamarnya, atau sebetulnya dia tidak lulus, ada pelamarnya misalnya 1 atau 2 orang, tetapi kemudian yang bersangkutan tidak lulus SKD-nya. Nah, ini yang saya akan coba pastikan. Saya cek dulu datanya sebentar Pak, karena saya nggak bawa datanya. Nanti saya akan jawab lebih detail terkait dengan yang berapa jumlah yang kosong. Sementara mungkin di skip dulu terkait dengan data itu. Untuk yang pelamar positif COVID-19 yang tidak mengikuti tes susulan karena harus isolasi, itu mau diapain gitu. Jadi sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh Panselnas yang kemudian dituangkan di dalam SE Menpan RB nomor 611 dan SE BKN nomor 17, dasar pertimbangan untuk memberikan kepada yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi karena positif COVID itu adalah berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim kesehatan. Jadi tim kesehatan, kalau yang tim kesehatan mengatakan bahwa yang bersangkutan kemudian tidak bisa mengikuti seleksi karena positif COVID, maka itu dituangkan di dalam berita acara dan kami tidak akan mengikuti rekomendasi dari tim kesehatan tersebut. Jadi tidak bisa kemudian BKN memutuskan secara sepihak bagi peserta yang positif COVID kemudian boleh ikut. Jadi setiap peserta-peserta yang positif COVID itu sangat tergantung pada rekomendasi dari tim kesehatan. Kalau tim kesehatan kemudian merekomendasikan yang bersangkutan bisa ikut seleksi, maka kami di BKN ataupun di kantor regional akan memfasilitasi yang bersangkutan untuk bisa mengikuti seleksi SKB. Jadi keputusan untuk bisa ikut atau tidak ikutnya yang menentukan adalah tim kesehatan, karena BKN bukan orang yang ahli di bidang kesehatan. Jadi tentu teman-teman di kesehatan yang merekomendasikan kepada kami, dan itu kita tuangkan di dalam berita acara. Nah, kalau mereka sudah terkonfirmasi positif COVID, maka memang kemudian kami meminta melakukan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulangnya dilakukan setelah 14 hari, karena masa endemi COVID-19 itu terjadi, masa inkubasinya sekitar 14 hari. Kalau ternyata yang bersangkutan masih positif COVID, dan itu direkomendasikan oleh tim kesehatan, maka mereka kita fasilitasi. Jadi kemarin kalau kami tidak salah tanggal 30 September yang lalu itu kami menjadwalkan ulang sekitar 14 orang dan 2 orang diantaranya masih terkonfirmasi positif COVID, tetapi sudah direkomendasikan oleh tim kesehatan bahwa yang bersangkutan kemudian bisa ikut seleksi SKB,
dengan diantar oleh ambulans, mereka kemudian kita fasilitasi. Jadi yang memutuskan apakah yang bersangkutan kemudian boleh atau tidak boleh ikut seleksi SKB itu bukan BKN, tetapi adalah tim kesehatan dari masing-masing instansi. Itu jawaban yang kedua, Pak Karo Humas. Sekalian Pak Armen yang kecurangan, Pak Armen. Nah, ya, Pak Armen juga lebih paham. Pak Armen juga lebih paham, Pak. Ya. Jadi terima kasih teman-teman di wartawan. Jadi tadi kami sudah menyampaikan bahwa ada perubahan modifikasi sistem yang kami gunakan di BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang, di mana perubahan peningkatan kualitas dari aplikasi adalah dengan menampilkan foto. Jadi ada foto peserta yang kami keluarkan pada saat yang bersangkutan mengikuti seleksi. Kalau yang waktu pelaksanaan SKD, fotonya belum muncul di sistem. Jadi waktu di SKB kemarin kami sudah memunculkan foto di sistem, sehingga kalau kemudian muncul ada joki, katakanlah kalau kita boleh mengatakan kecurangan dalam bentuk joki misalnya, kalau ada joki yang kemudian menggantikan peserta yang seharusnya ikut ujian, maka joki itu pasti dengan mudah bisa diketahui karena foto yang bersangkutan yang waktu dia mendaftar, fotonya itu muncul langsung selama pelaksanaan ujian. Jadi para pengawas ujian itu akan dengan mudah bisa mengenali karena KTP-nya juga ditaruh di meja, kemudian foto yang sama diupload juga ditaruh di sistem, di aplikasi. Nah, kemarin memang ada ketangkap satu orang peserta di Sumatera Utara, di wilayah Kanrek Medan, yang seorang pegawai negeri sipil, yang dia kemudian menggantikan keponakannya ujian, dan itu ketangkap di dalam sistem. Di dalam sistem pendaftaran tidak tertangkap, karena ada mekanisme yang kemudian mereka melakukan switching. Jadi waktu mendaftar, yang mendaftar tetap peserta yang bersangkutan, tetapi kemudian dia meninggalkan ruang tunggu. Nah, begitu peserta sudah masuk ke lokasi ujian, maka mereka berganti di situ. Nah, tetapi ada screening kami yang kedua, yaitu melalui di sistem aplikasi, di mana di sistem aplikasi tadi muncul fotonya, begitu dia login, muncul fotonya, di situ baru ketahuan, oh ternyata yang ujian adalah bukan orang yang sebenarnya. Dan pada saat itu juga kemudian ditangkap dan dibawa ke polisi, langsung dilakukan pemberkasan di polisi. Ini peningkatan sistem yang kami lakukan di dalam aplikasi SKB kemarin. Yang kedua yang kami lakukan di dalam sistem SKB, selama pelaksanaan ujian, sistem akan melakukan perekaman wajah peserta dan aktivitas yang dilakukan peserta selama periode ujian secara acak. Jadi komputer kemudian karena kameranya selalu aktif posisinya, karena posisi kamera memang tidak boleh tidak aktifkan. Jadi selama ujian yang bersangkutan kemudian akan direkam oleh sistem secara otomatis. Nah, perekaman ini yang secara otomatis ini yang kemudian akan kami jadikan sebagai dasar kalau nanti di dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang menggugat bahwa yang ujian bukan yang bersangkutan. Seluruh log activity dari sistem bisa kami keluarkan dan bisa kita record detik per detik yang dilakukan oleh peserta selama pelaksanaan ujian. Jadi beberapa aksi kecurangan kemarin memang ketangkap dan sudah kita proses dan sudah kita limpahkan ke Polres untuk dijadikan sanksi, berikan sanksi kepada yang bersangkutan. Dan Kakanrek sudah menyurati PPK yang bersangkutan karena yang bersangkutan yang melakukan kecurangan itu adalah pegawai negeri sipil, maka diminta atas permintaan arahan Pak Menteri pada yang bersangkutan kemudian untuk dikenakan sanksi hukuman disiplin. Nah, kami belum tahu hukuman disiplin apa yang nanti akan bisa diberikan, tapi sanksinya cukup berat, adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Itu kira-kira karena ini adalah sanksi kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan ini adalah sanksi hukuman masuk di dalam klasifikasi hukuman berat. Itu kira-kira Pak Karohumas. Terima kasih. Baik, terima kasih.